Imam besar Front Pembela Islam dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Bahkan beredar video para pendukung melepas kepulangan Rizik, akan tetapi pihak Kedutaan Besar Indonesia Arab Saudi menyatakan Rizik belum diizinkan meninggalkan Arab Saudi. Di mana insya Allah kalau tidak ada halangan. Video pengumuman Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang menyatakan akan kembali ke Indonesia viral di media sosial. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di sebuah rumah, Rizik bicara terkait kepulangannya bersama keluarga ke tanah air. Di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia. Pihak FPI belum mengkonfirmasi kapan Rizik akan kembali ke Indonesia dan bagaimana prosedurnya. Namun telah beredar video ucapan selamat jalan dari sekelompok WNI yang diduga berada di Arab Saudi yang diunggah Twitter HRS Center. Sementara Duta Besar RI di Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gebril telah menyatakan Rizik Syihab belum diizinkan keluar dari kota Mekah, Arab Saudi karena masih berstatus Red Blink. Menurut Maftuh, dalam sistem portal imigrasi kerajaan Arab Saudi, blinking merah dengan tulisan Taksyirat Mutanahiyah berarti visa habis dan terdapat tulisan mukhalif atau pelanggar undang-undang pada kolom keterangan status Rizik Syihab. Ini bukanlah pertama kalinya Rizik dikabarkan akan kembali ke Indonesia. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017 dan terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan. Setidaknya 6 kali sudah Imam Besar FPI itu dikabarkan akan kembali ke tanah air, namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Pemirsa, akankah Rizik Syihab benar-benar pulang ke Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadan dan Ketua X212 Kawal Jokowi Maruf, Razman Nasution. Selamat sore Pak Khair dan Pak Razman. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Khair terlebih dahulu. Pak Khair, sudah dalam 3 tahun terakhir sudah 6 kali Rizik Syihab dikabarkan akan segera pulang ke Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini masih belum pulang. Seberapa valid sih informasi kepulangan beliau kali ini yang viral di media sosial sampai ada spanduk dan lain sebagainya? Ya, tentu sudah valid ya. Info yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab melalui pengumuman tertulis dan disampaikan oleh Kiai Sobri pada tanggal 13 Oktober yang lalu itu merupakan informasi yang valid dalam hal sudah dicabutnya larangan keluar meninggalkan Saudi Arabia oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi. Itu sudah jelas dan valid. Kapan dicabutnya Pak status uhalifnya? Statusnya itu dicabut ya sebelum tanggal 13 Oktober. Sebelum 13 Oktober ya? Sudah dicabut dan sekarang tinggal pengurusan administrasi. Administrasinya tentu menyangkut dengan prosedur administrasi imigrasi di Kerajaan Arab Saudi Arabia. Di situ ada proses exit permit ya. Dan tentu kalau itu sudah selesai pula dalam waktu segera, maka Imam Besar tentu akan membeli tiket untuk kepulangannya. Jadi singkat cerita, tanggal berapa pastinya Pak Rizik Syihab akan kembali ke tanah air, Pak? Kalau tanggal itu kami tidak dapat memastikan, tapi informasi yang kami dapatkan dari yang bersangkutan, Imam Besar itu pulang ya di bulan Maulid tahun ini. Nah, kalau bulan Maulid kan dimulai dari tanggal 29 Oktober, 12 Rabiul Awal itu. Ya berarti setidak-tidaknya secepatnya di akhir Oktober atau di bulan November. Intinya di masa bulan Maulid. Tidak lama lagi lah gitu. Oke. Kita ke Bang Razman. Bang Razman, apa komentar Anda mengenai kepulangan Pak Rizik Syihab? Ini berkali-kali disebutkan dan disebutkan kemungkinannya akan lebih besar dalam waktu dekat ini. Saya begini ya. Saya menyimak tadi pernyataan dari Ustadz Habib Rizik yang beliau menyatakan dan keluarga akan segera pulang ke tanah air. Dipertegas oleh rekan saya, Saudara Abdul Khair,
bahwa exit permitnya sudah akan segera diproses dan beliau akan pulang. Tapi saya meyakini sebagai orang yang pernah menjadi kuasa hukum beliau, kemudian sekarang posisi saya sebagai ketua X212 Kawal Jokowi Ma'ruf, maka mendengar penjelasan dari Bapak Duta Besar kita di Arab Saudi, saya tidak yakin bahwa Pak Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia. Apa informasi dari Duta Besar sana, Pak Rasman? Iya, Duta Besar kan tadi mengatakan bahwa beliau masih tercatat sebagai orang yang melanggar tempat tinggal di sana atau overstay. Ini kan penjelasan resmi dari Duta Besar tadi kan. Oke, jadi Anda menilai ini klaim sepihak dari Rizik Syihab? Menurut saya begitu. Tetapi isu-isu ini kan sering menggelinding sampai 6 kali gitu. Ini kalau terus-terusan digelindingkan, saya juga bertanya urgensinya apa gitu. Kalau mau pulang, pulang aja, nggak usah diinfokan, terus menjadi viral. Kemudian ini sudah ada data, dulu juga seperti itu, akan kembali, lalu tidak jadi. Nah sekarang kalau memang ingin kembali, kembali saja gitu. Tetapi menurut saya, kalau Pak Habib Rizik pulang, maka yang bersangkutan terus diproses secara hukum jika masih ada ditemukan status hukum beliau misalnya sebagai tersangka dan lain sebagainya. Baik. Saya kira ini harus menjadi titik balik agar siapapun bersamaan kedudukannya di mata hukum. Saya kira. Baik, Pak Khair mungkin dari 6 kali kabar Bapak Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini adalah yang paling pasti. Apa sih Pak yang menyebabkan bahwa Pak Rizik Syihab bulan Maulid ini dipastikan pulang ke Indonesia, sementara tadi Pak Rasman menyebutkan dari kedutaan besar status Pak Rizik Syihab masih ukhalif? Ya wajar kalau ada aksi, ada pernyataan, terus ada reaksi dalam hal ini dari Dubes Agus Maftuh, itu hal yang biasa. Tetapi perlu saya tegaskan, Dubes Agus Maftuh ini banyak melakukan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, kenapa? Karena pernyataan-pernyataan sebelumnya dan sekarang itu tanpa melalui keterangan yang sebagaimana Habib Rizik dapatkan. Sekarang masalah overstay. Baik, jadi Pak Khair Anda mengklaim bahwa pernyataan Bapak Rizik Syihab lebih valid daripada pernyataan Duta Besar gitu? Overstay yang dimaksudkan itu sudah diselesaikan. Jadi Habib Rizik tidak menanggung overstay dengan pencabutan. Sebentar, saya lagi bicara. Sebentar. Jangan dipotong-potong. Oke, Bang Rasman. Oke, silakan. Silakan, kalau Bang saya Hoyer. lagi bicara jangan dipotong, nggak benar ini. Oke, sebentar. Satu persatu Saya lah lagi Bapak. bicara, Anda motong saya. Oke, Nanti Bang Rasman, Bang Rasman, saya akan kasih waktu kepada Anda. Sebentar, Bang Rasman sebentar. Bang Hoyer, silakan. Sebentar, Bang Hoyer silakan. Bang Rasman. Anda diam. Anda bicara, saya diam. Oke, silakan. Boleh lanjut ke substansi, Pak. Boleh lanjut ke substansi, kami menyimak. Nggak bisa, saya lagi bicara. Saya mendengarkan lawan bicara. Bang Rasman, jika Anda dan Pak Khair berbicara bersamaan tidak akan terdengar jelas di televisi, sebaiknya kita kasih kesempatan Pak Khair terlebih dahulu. Bang Rasman, mohon maaf, ditahan dulu. Ini kan saya lagi bicara. Ada Bang Rasman, ditahan dulu. Anda motong-motong saja. Ya ngomong. Pak Khair silakan, Pak Khair. Bang Rasman ditahan dulu. Pak Khair silakan. Ya, Duta Besar ini berkali-kali menyatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Overstay itu sudah dicabut seiring dengan pencabutan larangan keluar Habib Rizik. Apa larangan keluarnya itu yang didasarkan dari otoritas intelijen Saudi Arabia. Oke, kira-kira apa motifnya, Pak? Kira-kira apa motifnya? Jika Anda faktor keamanan yang ditengarai diduga kuat dari permintaan pihak pemerintah. Itu kan yang sudah beredar. Ya. Nah, sekarang validitas Habib Rizik pulangnya itu memang datangnya dari Habib Rizik. Untuk membuktikannya apa yang disampaikan Habib Rizik, kita lihat saja nanti benar tidak Habib Rizik pulang. Gitu loh. Kalau harapan kami Habib Rizik pulang, itu saja. Harapan umat Islam Habib Rizik pulang. Kalaupun Habib Rizik pulang, itu menjadi haknya beliau kok. Oke, setiap betul. warga negara berhak. Oke, itu adalah hak beliau. Benar demikian, Bang Rasman. Bagaimana Anda menjawab bahwa ya, baik, Bang Khair tahan dulu. Rizik Syihab masih menjadi warga negara Indonesia dan dia bisa pulang kapanpun ke yang tanah air. banyak berbohong, yang banyak berstatement,
yang udah janji 6 kali akan pulang, sampai hari ini nggak pulang-pulang siapa? Duta Besar Habib Rizik atau tim HRS Habib Rizik atau pendukung Habib Rizik? Faktanya sampai hari ini 6 kali tidak pulang-pulang. Siapa yang berbohong sekarang? Validitas angka, data, fakta siapa? Kan Anda, bagian dari sana dulu juga Anda bilang akan pulang. Tidak pulang. Terus kalau pemerintah, perwakilan pemerintah resmi Indonesia ada di Arab Saudi mengatakan bahwa masih ada masalah. Terus masa saya percaya ke Habib Rizik daripada saya percaya ke Duta Besar? Karena Anda sudah 6 kali dengan tim mengatakan akan kembali. Ini fakta. Jangan menuduh pemerintah. Saya kira ya, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahan yang dendam kepada Pak Habib Rizik. Ini Pak Jokowi. Coba lihat bagaimana Pak Jokowi merangkul seorang Prabowo Subianto masuk di dalam. Bagaimana seorang Fadlizon dengan Fahri Hamzah diberi penghargaan Bintang Mahaputra. Artinya apa? Pemerintahnya tidak punya kepentingan untuk membenci seorang tokoh Ustadz Habib Rizik. Oke, Bang Rasman, kali ini ada informasi apa yang Anda dapatkan berbeda terkait kepulangan Rizik Sihab yang kali ini? Kan Anda yang tanya tadi kepada saudara Abdul Khair bahwa 6 kali sudah mereka membuat statement. Ternyata tidak pulang. Duta Besar dari dulu mengatakan bahwa ada masalah dengan Habib Rizik. Kalau mau pulang, benar adanya. Kalau ini juga ternyata tidak pulang, maka saya katakan bahwa ternyata mereka hanya membangun isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini akan mempermalukan. Mempermalukan siapa? Mempermalukan Habib Rizik juga, gitu loh. Kenapa? Karena ternyata tidak pulang-pulang 6 kali kan. Kalau pulang beliau, saya minta kalau ada masih proses hukum, jalankan proses hukum untuk pada yang beliau. Meskipun beliau seorang imam besar, tapi beliau tetap seorang warga negara yang harus proses secara hukum. Baik, saya ke Pak Hoyer. Pak Hoyer, setiap Pak Rizik Sihab akan pulang ke Indonesia, selalu heboh dulu, gembar-gembor dulu. Soal fakta jadi pulang atau tidak itu menjadi hal yang belakangan gitu. Iya, karena dihalangi ada intervensi. Itu pertama tanggal 15 Juni. Sebentar saya lagi bicara, Anda mau tahu dulu. Anda ngomong begitu, faktanya tadi Anda tidak ngomong, saya bicara. Ini nggak benar begini. Tolong dimut Bang Rasman tahan dulu. Itu. Kok dimut apa Anda pula menimut? Baik, Bang Rasman tahan dulu. Saya menjelaskan bahwa ini kalau sepotong-sepotong nggak jelas nih informasinya. Itu haknya. Kapanpun dia pulang adalah hak. Kenyataannya adalah Habib Rizik ingin pulang itu dilakukan pencegahan. Pertama itu tanggal 15 Juni 2 tahun yang lalu, berlangsung kembali tahun 2018 tahun yang sama pada bulan Desember. Itu 2 kali beliau mengalami pencegahan keluar, bukan 6 kali, 2 kali. Yang 4 kalinya? Rizik berusaha, tapi kalau yang 4 kalinya apa tuh, Pak Hoyer? Imigrasi mencegah karena ada permintaan dari pihak otoritas intelijen Saudi Arabia berdasarkan permintaan dari pemerintah Indonesia, otoritas pemerintah Indonesia. Itu yang kami dapatkan. Nah, masalah uji valid Habib Rizik pulang, ya kita lihat nanti Habib Rizik pulang, dan Habib Rizik perkaranya sudah di SP3-kan, ya, sudah SP3. Jadi kalau tadi ada pernyataan dari Bung Rasman untuk meminta proses kembali, apa relevansinya dia mengatakan begitu? Justru sebelumnya dia sebagai pengacara, dia itu kan bukan aparat polisi. Bisa disederhanakan tidak penjelasannya, Bang Hoyer? Sebagai pengacara tahu persis bagaimana kondisi Habib Rizik kok. Bang Hoyer, bisa disederhanakan tidak? Siapa kira-kira yang menghalangi kepulangan Habib Rizik? Saya bicara apa adanya. Dan semuanya ini telah menjadi pengetahuan umum. Habib Rizik ingin pulang itu adalah merupakan haknya. Dia sebagai warga negara, justru negara melindungi. Apa kaitannya Duta Besar Indonesia mengeluarkan statement yang merugikan Habib Rizik? Justru seharusnya pada saat pertama kali Habib Rizik tidak dapat keluar dari wilayah Saudi Arabia, Duta Besar itulah yang seharusnya membantu, mendampingi, mengayomi, melindungi hak-hak Habib Rizik karena dia mewakili pemerintah Indonesia. Baik, Pak Rasman silakan. Baik, Pak Hoyer tahan dulu, kita kasih kesempatan ke Pak Rasman. Seharusnya dari dahulu. Baik, Pak Hoyer, kita kasih kesempatan ke Pak Rasman untuk berbicara. Silakan Pak Rasman. Saya ingin tanya, apa buktinya bahwa pemerintah menghambat kepulangan Habib Rizik? Coba jawab, apa yang dihambat? Apa buktinya? Apa faktanya? Anda bicara aja dulu lah. Selesaikan Anda bicara. Loh, sekarang kita ngapa? Ini kan dialog nih. Jangan selesaikan saja dulu. Selesaikan.
Nah, saya Selesaikan aja Anda bicara. kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa 2 kali beliau mau pulang, kemudian dihalangi oleh pemerintah, ada sesuatu, maka saya minta apa buktinya. Yang kedua, saya tidak mengatakan beliau tersangka atau tidak tersangka. Yang saya katakan, kalau Pak Habib Rizik masih ada masalah hukum yang harus diselesaikan di Indonesia, maka yang bersangkutan, kalaupun kembali ke tanah air, demi equality before the law, kesamaan di mata hukum, maka Ustaz Habib Rizik Syihab harus tetap diproses secara hukum. Nah itu. Tapi untuk yang tadi, apa buktinya? Bahwa pemerintah turut campur untuk kepulangan seorang Habib Rizik Syihab. Yang kedua, kalau saya sebagai warga negara memang pernah menjadi kuasa hukumnya Pak Habib Rizik, benar. Tapi yang saya ingin katakan, kalau dalam konteks penjelasan luar negeri, maka yang kita harus percaya itu adalah duta besar. Terus siapa lagi coba? Karena duta besar yang punya kompetensi, namanya pun duta besar dan berkuasa penuh. Perwakilan pemerintah pusat satu negara, ada duta besarnya. Negara itu hadir di sana kan, ada duta besarnya. Kita nggak ada kerjasama dengan Israel. Kita nggak punya duta besar di Israel. Artinya apa kalau nggak ada percaya dengan duta besar, pernyataannya dengan siapa lagi kita harus percaya? Habib Rizik, dia sudah mengatakan, oke, tidak 6 kali, 2 kali katanya tadi. Berarti ini yang ketiga. Ya, kalau begitu apalagi masalah? Kalau dia nggak pulang apalagi? Oke. Apa ada kendala lagi sekarang? Oke, silakan Pak Hoyer, ini terakhir, apa esensi kepulangan Rizik Syihab sebetulnya sehingga sampai saat ini pun ramai sekali menjadi perhatian orang dan perbincangan? Ya tidak perlu diramaikan, media aja yang selalu selama ini kan membuat heboh dengan pemberitaan ya. Itu dapat berita dari duta besar. Nah, duta besar ini tentu juga tidak menjadi sesuatu berita atau pernyataan yang sahih. Harus ada pembandingnya. Duta besar Arab Saudi sebelumnya ya, Osama mengatakan bahwa Habib Rizik dapat kembali ke tanah air, tetapi Anda harus tanya pemerintah Anda mau menerimanya atau tidak. Itu disampaikan oleh duta besar pada saat itu Osama 2018 ya. Ada faktor keamanan menyangkut diri beliau. Nah, ini bukti dari pernyataan duta besar resmi dari Saudi Arabia yang di Indonesia mengatakan seperti itu. Jelas perintahnya kita akan itu, tunggu. perintah keluarnya alasan faktor keamanan. Nah, kalau faktor keamanan yang bagaimana? Justru kalau Habib Rizik ada indikasi atau potensi terjadi apa-apa, justru pemerintah Indonesia melindungi. Nah, sekarang Habib Rizik ingin pulang, ya apa urusannya? Habib Rizik pulang, intinya tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun bantuan dari pemerintah. Itu ikhtiar beliau. Baik, terima kasih untuk waktu Anda Bapak. Saya rasa cukup, sayang sekali waktu kita terbatas. Saya berharap bahwa apapun masalah terkait kepulangan Rizik Syihab ini bisa segera diselesaikan. Itu saja ya. Terima kasih Bang Rasman dan terima kasih Bang Hoyer sudah berbincang bersama kami.